Nah ini ya, jadi tampilan bisa kelihatan enggak ini? Bisa, Pak. Nah itu tampilan awal Google Colab-nya semacam ini ya. Kemudian nanti Anda coba Anda buka dulu, kemudian Anda login. Jadi di sini ada foto Anda ya, Google account-nya ini. Pakai UGMA ID aja enggak apa-apa. Silakan dibuka dulu, yang sudah siap Google Colab-nya ketik 1 di kolom chat. Ya, silakan Anda, saya beri waktu untuk membuka Google Colab masing-masing. Kemudian kalau sudah bisa login ya, itu ketik 1 di kolom chat. Oke, baru 1 orang, masih ada 3 orang. Silakan yang lain dibuka, tentu dengan konektivitas masing 2 orang. Ari sama Leslie sudah berhasil masuk ke collab-nya masing-masing. Ini saya coba untuk memasukkan saudari Leslie dulu ya, ke MS Team. Ini harusnya yang 365. Moga-moga ada ini. Nah, tidak ada ini ya. Emailnya tidak dikenal ini, saudari Leslie. Saya coba ganti 365. Oke, bagaimana yang lain? Ari, Kurniawan sudah, Leslie sudah, Ainur, yang tadi Jin Booster siapa ya? Ainur po Ilham ya? Ya, Ilham gimana? Sudah Pak, sudah itu Pak. Ya ketik 1 no. Kan saya sudah ngetik Pak. Nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Oh, Ilham sudah nomor 1 ya? Iya. Ari sama Leslie ya, 3 orang ya, oke. Udah kelihatan ya, ini yang punya saya kayak gini. Nah, silakan Anda klik ini ya, file, kemudian new notebook. Nah, terus nanti akan ada tampilan kosong ya, seperti ini ya. Tampilan kosong seperti ini. Sebentar. Nah ini kayak gini ya. Nah, silahkan dicek itu. Kosong. Maksudnya kita belum nulis program ini. Oke ya, sudah sampai sini ya. Saya stop share screen-nya. Mau saya ganti dengan yang sudah saya siapkan. Oke ya. Oke, saya beri panduan dulu sebentar. Anda perhatikan dulu, ini yang kosong tadi ya. Nah, oke. Semoga ini sudah nampak yang kosong punya saya. Ini bagian ini Anda perhatikan ada penyisipan kode dan penyisipan teks. Ya. Nah, misalnya kita mau bikin kode di sini ya, Python gitu ya. Cuman mau saya kasih judul dulu. Nah, ini kita klik
teks di sini ya. Klik teks nah ini ya, sorry ya, ini saya. Jadi ini sudah ready untuk kodenya. Di atas ini kita klik di atas ini, atau mouse-nya kita taruh di atas ini. Kemudian di sini ada plus kode plus tag. Jangan di bawah ya, di bawah itu nanti beda lagi artinya. Jadi ini kita menyisipkan di atasnya gitu loh. Mau menyisipkan teks di atasnya, kita pakai teks di sini ya. Bukan kode karena judul. Oke, udah ya. Kemudian kita double klik di sini ya. Kemudian kita beri judul bahasa Inggrisnya ini, plotting signal with pyplot. Ya, kita akan belajar langsung to the point, menggambar sinyal menggunakan pyplot. Kemudian di enter. Dipindah ke kodenya sekarang. Nah, langsung itu ya. Oke, langsung seperti itu. Oke, sudah? Oke, nah sekarang kita itu mau gambar ya, gambar sinyal gitu ya, gambar sinyal. Maka di sini itu kalau Anda langsung ngetik perintah plot gitu, dia nggak mudeng gitu loh. Ya, nggak mudeng. Jadi kita itu harus menyiapkan fungsi-fungsi yang digunakan untuk gambar gitu loh. Jadi cara kerja dari Python sendiri itu untuk fungsi-fungsi menggambar gitu ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh, silakan Anda ganti di sini ada tulisan untitled 4. Itu kita double klik, kita ganti dengan judul terserah ya. Misalnya hari ini kita akan membicarakan statistika sinyal dan draw, jadi ya kita tulis saja statistik sinyal draw gitu ya. Gitu ya. Nah, terserah pakai spasi juga boleh ini. Nah, gini juga ini bisa. Nah, gini juga bisa. Terus di enter gitu ya. Kalau sudah di enter supaya nanti tersimpan dalam folder Anda ya di drive. Nah, di sini sekali lagi kita kembali ke sini supaya nanti tersimpan tidak untitled gitu, nanti susah nyari Anda mau mengulang lagi susah ya. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini masih kosong ya. Nah, tadi kalau mau ngeplot signal, kita harus mengimport gitu ya, mengimport library yang digunakan. Ada 2 library yang digunakan. Ya. Yang pertama ini dulu saya silakan Anda ketik ya. Itu ya, from matplotlib import pyplot as plt. Kemudian yang kedua itu kita mengimport stylenya. Kalau nggak mau ngetik saya kopas di sini. Nah, silakan itu sudah saya kopas di di chatting ya, chatroom. Nah ini, saya jelaskan di sini. Matplotlib di sini itu kan adalah library besarnya yang ada di Python yang digunakan untuk ngeplot. Jadi kalau Anda menjumpai program-program Python yang lain, kemudian ada plot grafik gitu ya, ini pakai matplotlib ya. Caranya dengan perintah from matplotlib import. Yang diimport ada 2, yaitu pyplotnya untuk gambar dan style ya. Style itu gaya penggambaran. Tapi yang pyplot ini saya ganti namanya jadi PLT lebih singkat. Jadi nanti kita menggunakan fungsinya pakai PLT. Nah, kalau sudah silakan Anda klik ini play atau run ini ya. Supaya dijalankan oleh Google Colab-nya. Nah, oke, ada centang hijau di sini, artinya ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Silakan Anda ketik ini atau Anda kopas dari chat room itu, from-nya ada 2, kemudian Anda ketik run. Kalau berhasil silakan ketik 2 di kolom chat.
Oke, terima kasih. Leslie, oke. Ilham, oke. Ada satu lagi mungkin? Ari, gimana? Masih muter, Pak. Waduh. Masih Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, sudah, Pak, sudah. Oke. Ya, ketik 2 di situ. Ikutan temennya. Oke ya. Jadi gini, kalau masih muter ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu karena tergantung kecepatan koneksinya ya. Nah, saya tidak akan membahas Google Colab itu menjalankan Python kita. Ini dijalankan di server sana, bukan di laptop Anda, tapi di server Google-nya. Nah, sebenarnya di sini ada ini ya, RAM dan sebagainya. Ini kita bisa connect ke macam-macam ini ya. Tapi misalnya mau milih menggunakan hardware-nya atau bagaimana itu bisa di sini, tapi tidak kita gunakan dulu sementara. Ini masih gampang, ini masih ringan ini ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita akan coba bikin data, ya. Kita akan coba bikin data, silahkan klik code gitu ya. Nah ini, kemudian diketik ini. Itu silahkan dikopas. Terus sama seperti yang atas itu kita klik. Nah, ini tuh maksudnya apa ya? Hijau sampai hijau ini ya. Kita menyiapkan 4 variabel, yaitu X, Y, X2, Y2. Nah, X di sini isinya angkanya datanya maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Y-nya itu 7, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian X2 isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y2 isinya berapa itu? 3, 6, 5, 7, 8, 6. Gitu ya. Nah, itu kita siapkan datanya dulu untuk contoh pembuatan plot ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Artinya ini data yang akan kita plot nantinya. Ya, nanti yang berikutnya kita akan ajarin untuk yang membaca sinyal ya, membaca sinyal. Oke, yang pertama, code lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya kopas dulu, saya taruh di chat room dulu. Silahkan dikopas. Saya jelaskan sekarang. Nah ini, jadi di sini ada, ini belum saya running ya, nanti kita lihat bareng hasilnya kayak apa. Style.use, itu style itu kan kita ambil dari Matplotlib tadi ya, style gitu ya. Style.use dark background, wah supaya kesannya gelap gitu ya. Tapi kalau Anda nggak suka, nggak usah ini dihilangkan yang bagian ini dihilangkan biar backgroundnya putih atau terang gitu ya. Ini dark background. Kemudian kita siapkan dulu. Nah, ketika Anda mengetik plot ini sebenarnya belum langsung belum langsung ketahuan gitu ya. Jadi saya coba jalankan satu-satu, paling tidak sampai ini ya, supaya Anda tahu gitu ya. Sorry. Ini saya hapus dulu. Punya Anda enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa itu saya cuma mau nunjukkan aja gitu ya. Cuma mau nunjukkan aja. Perintahnya ini dulu. Ya. Saya pakai perintah ini dulu. Yang satu PLT plot, XY labelnya line 1. Ini line 1 ini garis pertama, garis kedua gitu ya. Atau biar bahasa Inggris saja. Ini saya klik ini ya. Jadi PLT plot X, Y labelnya ini, labelnya judulnya. Karena ada 2 gambar dalam satu ini ya. Ini kan tadi sudah kita dapatkan X, Y, X2, Y2. Nah, hasilnya kayak gini. Ya. Nah, di sini kalau orang nggak tahu kan yang oranye sama yang biru itu apa gitu loh, garis apa gitu ya. Nanti kita lengkapi ya, Oke. Terus kemudian kita beri tambahan X label sama Y label. Oke. Ya. Kita beri tambahan di sini
X label sama Y label gini ya. PLT X label, X axis, Y axis, kemudian title-nya simple chart. Ini kita jalankan lagi. Nah, jadi sekarang lebih lengkap ini. Jadi sumbu X, sumbu Y itu sudah ada judulnya ya, sudah ada judulnya. Itu menggunakan perintah PLT X label, Y label, dan title itu di sini. Oke, terus kemudian kita taruh lagi legend gitu ya, PLT legend. Kita tambahi PLT legend, ya kita running. Nah, sudah ada legendnya ini, ya, sudah ada legendnya line 1, line 2, ya, seperti yang ada di sini ya. Tadi labelnya nggak keluar, tapi kalau kita tulis PLT legend keluar gitu ya. Kemudian ya sudah ya, kemudian kita bikin background-nya dark pakai style, ya. Nah ini, terus kita, nah sekarang Anda lihat ini sudah hitam, ya, sudah hitam di sini. Terus ada perintah show itu enggak apa-apa ini, ya, PLT. Nah ini kalau pakai show kan hasilnya sama ini, nah, sama aja, ya. Nah kalau ini saya, sorry. Saya tutup ya. Nah ini tetap, ini stylenya tetap karena sudah di set ya. Anda harus ngeset yang lain ya. Jadi ini style. Style use. Ini ya. Nah, Anda lihat ini parameternya ada macam-macam ya. Parameter style str directory list ya, ada pakai list. Ini kita nggak tahu ini ya. Sebentar. Nanti ada juga yang lainnya ya. Itu yang diketahui adalah dark background. Sebenarnya banyak itu ada, mungkin bisa dicoba light background gitu ya. Saya sedang nyari ininya. Karena kita juga bisa ngatur fontnya juga. Ya oke, sementara itu pakai background dulu aja. Ya. Nah ini kan error ya. Error karena nggak dikenal. Light background itu nggak dikenal. Jadi available styles, format, ya light background not found in the style library. Nah itu nggak dikenal. Jadi yang dikenal adalah dark background gitu ya. Nah seperti ini. Kenapa ini?
Oke ya. Jadi kalau mau di reset, kita gunakan perintah ini ya, runtime, kemudian restart gitu ya. Restart, terus ini bisa kita clear, all output clear gitu ya. Terus ini misalnya kita pengen yang terang saja, bukan dark, nah ini bisa, ini bisa dijalankan semua pakai run all gitu ya. Tapi kalau mau satu-satu juga boleh untuk melihat, oh ini hasilnya ini, yang ini hasilnya ini, terus yang ini hasilnya ini. Nah ini ya, kembali ke light karena yang dark background-nya itu saya matikan. Oke, sangat simpel sekali teman-teman semua. Ya. Nah yang berikutnya, kita akan belajar mengimport sinyal ya. Di sini kita beri teks gitu ya. Kemudian code. Nah, perintahnya untuk mengimport signal Anda perhatikan dulu. Ini ya. Ini saya kira nggak perlu yang dua perintah ini tidak perlu karena sudah dijalankan di atas gitu. Jadi cuman ini saja ya. Import my signal ASIC. Sebentar. Nah ini nggak ada mic signals-nya ya. Anda harus mendownload my signals sebentar. Gimana ini caranya? Ngirim file gitu ya. Nggak bisa ya. Ini saya nggak nganu ya. Oke, saya kirimkan di tempat yang lain aja dulu sebentar. Oke, saya siapkan dulu di drive, nanti silakan Anda copy dari sana. Seperti ini ya. Oke, saya share. Silakan Anda download my signals dulu ya, ada satu file di sana. Anda taruh dulu di lokal Anda, silakan. Ada satu file my signals Python gitu ya, itu data kita yang akan kita import ya. Jika Anda sudah berhasil mendownload datanya, silakan ketik 3 ya, kalau Anda sudah
berhasil mendownload datanya, ketik 3. Oke, Ilham sudah. Leslie sudah. Yang belum Ari, yang Ainur sedang booster. Gimana? Ada kesulitan mengunduh, Mas Ari? Masih muter-muter juga? Sinyal ya Pak. Ini masih muter ya. Yaudah, saya lanjutkan ya. Jadi mohon maaf, ini nggak ada rekaman, jadi memang harus Anda lakukan. Nanti di akhir kuliah saya bisa share program saya, tetapi untuk datanya harus Anda siapkan di folder drive Anda masing-masing. Oke, saya kembali ke ini. Ke program kita ya. Nah, kan bentuknya seperti ini nih ceritanya. Sorry, saya salah nge-share ya. Saya salah nge-share. Saya mau nge-share semuanya ini. Supaya bisa tahu. Oke, saya share satu screen aja. Oh, nggak bisa. Oh, ini ya. Oke ya, nah, Anda klik sebelah di sini ya, ada gambar folder ini, Anda klik dulu, ini jangan dijalankan dulu, ini mesti error nih, karena file MySignals-nya kan belum kita upload ya, jadi kita klik dulu aja ini. Nah, ketika diklik pasti ada namanya sampel data ini sampel data itu Anda bisa belajar pakai ini sudah bawaan dari Colab-nya, tapi karena kita itu pengen punya kita sendiri, maka kita pakai ini ya. Sorry. Nah, kita aktifkan ini di tempat Anda yang enggak tahu ini di folder mana. Ini ya Anda perhatikan dulu aja. Ini yang kalau masih zip begini ya, saya kira tidak, saya upload langsung Python-nya ini ya. Nah, ini MySignal ini, kemudian Anda geser ke sini ya. Anda maksudnya kita itu mau naruh di sini supaya bisa dibaca gitu ya. Jadi dari Explorer di sini kita geser ke sini. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah ini ya, sudah masuk ini ya. Silakan dicoba dulu ini. Silakan dicoba dulu sampai seperti ini. Nah, tampilannya ada mysignals.py di sini ya. Nah, itu kalau sudah masuk di sini, Anda bisa menjalankan ini ya. Import MySignal SIG. Jadi nanti mengaksesnya dengan nama SIG. Ya, silakan kemudian Anda running ya. Nah, sudah hijau. Ini sudah hijau berarti ini sudah terbaca. Maksudnya sudah berhasil terbaca. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan menggambar ya, dengan cara seperti ini. Ini kode, ini. Oke ya, nah ini ya. Kita menggunakan ggplot ini. Ggplot itu yang sering dipakai itu ya. Dark background, tapi kalau misalnya Anda nggak suka ya ini tinggal dipakai aja gitu. Kemudian di sini ada perintah f, PLTRARR karena yang dibaca di situ ada 3 sinyal ya. Ada 3 sinyal, jangan titik ini, tapi f, PLTR garis bawah ARR, PLT subplots 3 share X sama dengan true. Ya, jadi nanti akan menjadi sumbu X-nya, ada tadi X, kemudian subtitlenya yang F ini titik ya. Subtitle memang pakai P ya,
dan B ya, multiplot. Nah, kemudian ini kita siapkan ya, PLTR. Jadi karena ada 3, ini array ya, PLTR AR itu adalah array, maka ada 3 dimulai dari 0, 0, 1, 2, kemudian perintahnya plot-plot semua ya, ada sinyal-sinyal dengan berbagai frekuensi. Ini kalau kita jalankan, karena tadi kita nggak mengaktifkan dark background, berarti nanti hasilnya backgroundnya putih. Nah ini, ya hasilnya kayak gini, ya warnanya sama semua karena nanti kita akan mengcustom ini ya, Nah yang berikutnya masih sama ya. Nah hanya saja sekarang saya tambah ini. Nah, ini saya tambahi yang ini dengan custom ya. Nah, itu custom ya. Nah, custom seperti ini. Ini sama tapi di sini ada colors, magenta, ini ungu, kuning sama merah gitu ya. Terus judulnya juga saya sesuaikan, judulnya subplot 1, subplot 2, subplot 3, masing-masing ungu, kuning, dan merah. Nah, kita coba jalankan. Oke, ini saya close saja, agak mengganggu. Jalankan. Nah, hasilnya sudah berbeda. Ya, cuman memang karena ini cocoknya dark background, jadi Anda bisa membuka lagi ini ya, stylenya. Kemudian kita jalankan supaya dark background. Nah, ini ya. Hasilnya ini. Jadi, by the way, Anda bisa menjalankan Python ini menggunakan idle ya. Software idle, asalkan Pythonnya jadi kemudian Anaconda juga boleh. Ya, cuman ini tidak menginstal apa-apa, jadi kita pinjam server Google Colab-nya. Nah ini, jadi di sini ada kata-kata subplot 1, subplot 2, subplot 3. Nah itu caranya seperti itu ya, jadi sinyalnya sudah ada. Tinggal kita baca. Nah dalam prakteknya pemrosesan sinyal digital itu mungkin sinyalnya sudah ada. Jadi cara membacanya ya kayak gini ya. Harus Anda, mana tadi? Nah ini ya, import signal sebagai apa. Nah biasanya teks ini. Ya, oke, tidak ada masalah. Baik, di sini ada pertanyaan sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi ke generating signal ya. Sekarang kita akan mengenerate sinyal. Kita menggunakan tambahan, ya. Yang import tadi sudah ya. Nah ini tambahnya from, kita akan menggunakan SciPy, kemudian namanya signal gitu ya. Kemudian import NumPy as NP ya. Oke. Anda jangan tidak usah khawatir karena ketika ini Anda ketik terus ya, itu Anda tersimpan semua, jadi nggak perlu ngopas kodenya dari awal gitu ya, sudah langsung tersimpan semua di sini, otomatis. Oke ya, kemudian ini kita jalankan dulu ya, supaya siap ini untuk sinyal dan NumPy-nya, jadi kita pakai 2 itu. Oke ya. From SciPy, import signal, import NumPy as NP gitu ya. Nah, code berikutnya agak panjang ini. Signal sampling dengan rate berapa ini? 200 kilo. Oke ya. Kalau kita mau bikin sampling ya. Nah, sampling mestinya saya nggak perlu membicarakan lagi karena sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, sinyalnya itu kita sampling ya dengan rate 200.000 berapa tuh? 20.000 ya, sorry. 20 kHz. Ya. Nah, kita bikin pakai linspace. Linspace itu maksudnya saya pakai saya mau buat dari 0 sampai 1. Kemudian ya dari 0 sampai
angka 1, kemudian dibagi menjadi 2001. Ya, harusnya kok 2001 ini. Ya ini 2 kilo berarti ya. 2 kilo ini. Nah, saya bikin itu ya. 2 kilo ini. Nah, ini karena 2001 2 kilo. Jadi dalam satu garis kita mendefinisikan angka 0 sampai 1 gitu ya. Lean space itu ceritanya gitu. Jadi dari angka 0 sampai 1, kemudian di situ kita bagi menjadi 2001 titik. Ya, 2001 titik dari 0 sampai 1 itu ada 2001 titik. Yang pertama itu 0 titik, yang ke 2001 itu adalah angka 1. Nah, itu kita serahkan si fungsi untuk bikin titik-titiknya secara seragam gitu ya. Secara seragam, lean space, linear space. Jadi secara seragam, kita nggak peduli pokoknya. Itu yang pertama ya. Jadi T sama dengan NP lean space. Nah, ini saya anu dulu, yang kedua ini saya ganti dulu. Ini kita jalankan ya. Nah, udah berhasil kan ini, baru kita pakai untuk ini. Nah, kita membuat 3 macam sinyal. Berapa itu? 5 Hz, 250, dan penggabungan antara 5 Hz dan 250. NP.sin, NP tadi itu apa ya? Ini ya, NumPy. NumPy itu ada fungsi namanya sinus, cosinus, dan seterusnya. Jadi di sini NP.sinus ya. 2 kali NP.pi, ya pi kan sudah tahu ya, 22/7 dikali 5, karena FT, 2pi FT ini sebenarnya sama aja dengan kalau kita membuat frekuensinya itu 2pi FT, 2pi FT gitu ya. Jadi 2pi FT di situ, itu artinya ada 2pi FT, nah ini 2pi, kemudian F-nya itu 5 Hz kali T. Ya. Nah ini kalau yang 250 juga sama, 2pi FT, digabung, ini dua-duanya. Nah sudah berhasil ini ya. Jadi sampai pada tahap ini kita sudah berhasil membuat 3 macam sinyal, 5 Hz, 250, dan gabungan 5 Hz, 250. Ya, oke. Sudah berhasil di sini? Saya hentikan dulu ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah berhasil menjalankan yang ini barusan, ya, silahkan ketik 4. Ya. Cukup papat menurut. Untuk yang kedua boleh di copy kan Pak, yang bawahnya itu. Oh belum ya? Oh iya, Pak. Oke, silahkan dicoba klik 4, ketik 4 kalau sudah berhasil. Itu bisa Anda taruh dalam satu kode, bisa ini ya. Artinya ini kan gini ya. Nah, ini kemudian Anda ketik di bawahnya gini, bisa ini ya. Sehingga yang ini bisa saya hapus. Nah, kemudian saya jalankan. Hasilnya sama aja. Artinya kalau ini hijau, ini kita sudah bisa berhasil membuat 3 variabel ini. Oke ya. Leslie gimana ini? Sudah bisa belum? Baru Ilham? Oh, sudah ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kalau sudah kita gambar. Mulai kita gambar, ini agak panjang ini ya. Agak panjang. Saya masih pakai style background, kalau Anda nggak suka, nggak usah diaktifkan. Oke, kode yang baru. Nah ini, ya. Jadi nanti ada tiga macam ya. PLT-ARR, PLT subload 3, share extrude, kemudian signal generation, kemudian PLT-ARR-nya ada 3. Ya, ada 3 sub. Jadi kita itu mendefinisikan sampai 3 apa namanya, 3
lari itu ya. Nah, kalau ini kita jalankan sama dengan yang tadi ada kuning gitu ya. Oh sorry, ini kok yellow semuanya. Yellow. Ini saya ganti misalnya, Anda silahkan Anda ganti sendiri itu. Red gitu ya, yang kedua. Terus yang satunya cyan gitu ya. Yellow, red sama cyan. Kemudian ditampilkan semua. Nah, hasilnya kayak gini mestinya ya. Yang 250 Hz itu lebih rengket gitu ya, lebih rengket. Ya, silakan dicoba. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan troubleshootingnya langsung aja karena ini hands on ya. Silakan dicoba. Sekali lagi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya kita akan menghitung rata-rata sinyal. Rata-rata sinyal. Kita menggunakan nampainya masih, jadi nggak perlu diimport, mic signalnya juga masih. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, signal min sama dengan NP pakai nampai, kemudian langsung perintahnya min gitu aja ya. Perintahnya min, kemudian yang kita min itu adalah sinyal yang tadi itu yang kita pakai my signal itu input signal 1 kHz 15 kHz. Kemudian kita berikan perintah print, rata-rata sinyal adalah signal min. Nah ini kalau, SIG ini ya. Tadi saya pakai SIG. Oh iya, nggak pakai S. Ini SIG saja. Nah, SIG gitu aja. Oke, Anda lihat ini angkanya cukup banyak pecahannya ya. Tolong nanti kalau Anda salah itu berarti SIG-nya ketambahan S. Nah, kemudian kita juga bisa mendevelop algoritma rata-rata. Kita mau bikin sendiri nih, bisa. Nah, untuk membuat fungsi ya, ini seperti ini. Ini ya, saya kopas ke ini. Nah itu ya. Nah kita variabelnya itu pakai garis bawah karena itu nanti yang mau di return, dikembalikan. Jadi perintahnya cuma print. Ini bisa pakai bahasa Indonesia, hitung rata-rata gitu. Cuma ini pakai bahasa Inggris, calculate min. Ini nggak pakai S, SIG input signal 1 kHz 15 kHz. Ya. Oke, caranya gimana? Ya ini def colok min, kemudian source-nya global min gitu ya. Untuk global min itu berarti variabel global ini for x in ring ya.
untuk nilai X dalam jangkauan panjang sinyal tadi itu, plus min itu ditambah semua, semua baru dibagi jumlah data. Min sama dengan min dibagi len ya, dibagi len itu jumlah datanya. Tapi ditambah terus ini, for ini ditambah. Jadi kalau Anda masih menggunakan for, tolong nulisnya harus satu paragraf ini, satu identasi ya. Ini pakai titik 2. Jadi kalau sudah di sini, itu berarti sudah tidak dihitung dalam for ya. Kalau sesuatu ada di sini ya Anda tulis di sini ya. Nah, di sini. Itu itu masih ada dalam for gitu ya. Tapi kalau itu ada di luar, misalnya kayak gini, nah itu sudah di luar for. Oke, kita jalankan dulu. Ini jalankan terakhir juga bisa ya. Nah, ini saya Ctrl X dulu. Oke, ini saya definisikan dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini saya panggil menggunakan perintah ini. Nah, sama ini bisa dilakukan karena di atasnya sudah dipanggil. Nah, ini angkanya itu agak beda ya. Ini belakangnya saja 375, ini 494. Ya, tapi depannya sama ini. Nah, ini saya tampilkan semua. 0,37118795 dan seterusnya itu ya. Oke. Masih ada beberapa yang masih harus kita kerjakan. Yang pertama adalah varians ya, yang tadi mendefinisikan rata-rata, sekarang varians. Oke, yang sudah bisa berhasil membuat rata-rata tadi, menjalankan rata-rata, ketik 5. Nah, oke. Jadi tolong perhatikan kalau Anda mau menyimpan kodenya itu tidak usah khawatir karena sudah tersimpan di Google Colab. Jadi nanti kalau Anda mau buka lagi Anda open gitu ya. Open notebook langsung ke filenya yang tadi disimpan. Ya, punya saya namanya statistik sinyal draw gitu ya. Oke, nah sekarang varians. Nah kalau varians perintahnya hanya begini aja, pakai fungsi yang ada gitu ya. Nah ini. Ya, kemudian diklik run. Sorry, ini apa nih? Oh, saya tadi kan sih ya, kelebihan S. Nah ini ya. Nah, tapi kita juga bisa bikin fungsi sendiri. Sorry. Tapi kita nggak perlu, sekarang kita langsung menghitung standar deviasi. Nah, standar deviasi. Perintahnya standar deviasi pakai STT. Ini SIG-nya masih salah. Oke. Oke, langsung Anda jalankan saja itu standar deviasi. Hasilnya ini. Kemudian kalau kita mau bikin fungsinya standar deviasi, maka fungsinya menjadi seperti ini. Sudah saya kopikan dulu. Oke, saya mendefinisikan fungsinya dulu ya. Kita jalankan dulu, kemudian kita panggil. Punya Anda bisa langsung dijalankan ya. Langsung ini karena sudah kita definisikan di atas, bisa kita panggil di bawah ini. Hasilnya 0,7862. Sama dengan yang tadi kasusnya, ini juga 0,7862, tapi yang angka terakhir berbeda 132, ini 129. Ya, tidak ada masalah.
Nah, ini juga sama ya. Tidak nyamin varian ada STD karena fungsinya beda. Jadi yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya, kemudian variansinya itu setelah kita ketemu varians ditambah sinyal dikurangi minnya pangkat 2 ya, akar kuadrat gitu ya. Ya, seperti itu karena kita tahu rumusnya memang seperti itu. Oke, udah bisa ya, sampai ke STD, standar deviasi. Nah, sebentar. Nah, yang berikutnya sebenarnya sudah di luar itu ya, mengenai masalah sinyal statistik, ya. Kemudian coding yang berikutnya, nanti kita bisa masuk ke konvolusi itu ya. Ya, ini bagian konvolusi gitu ya. Ya, ada pertanyaan mungkin itu gampang sekali ya. Nah, nanti kita akan coding-coding menggunakan ini sebagai pengantar. Ya, sebagai pengantar. Nah, kita langsung nyoba pakai Google Colab. Jadi nanti kita akan selesai kuliah, kita akan punya beberapa ini koleksi gitu ya. Oke, terus yang berikutnya itu kita sebenarnya masih membicarakan ini secara hands-on gitu ya. Secara hands-on yang berikutnya itu sebenarnya yang sedang saya siapkan itu sebentar saja. Itu bagian konvolusi ya. Kemudian ada FFT ya, tapi mungkin kita akan langsung ke pembicaraan kita sebenarnya sudah langsung ke digital filter design gitu ya. Jadi nanti untuk yang konvolusi kemudian yang lain itu bisa saya posting ininya. Jadi designing FIR filter itu yang sebenarnya sudah masuk ke situ sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan. Tapi sementara ini dulu yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya sebentar. Nah, kalau kita mau menganalisis sinyal ya sama seperti tadi ya, di plot semuanya. Cuman di sini kita menggunakan ini. Oke. Oke, saya tunjukkan dulu, nanti saya kopikan ke situ sebentar. Nah, ini ya. Perintahnya ini. Oke, saya share lagi. Ini ya. Kemudian saya, saya salah ngupas ini kok di sini.
Oke, yang ini di sini ya. Yang berbeda cuma yang ini, ya, yang impulse response. Nah ini nggak ada ini ya. Jadi saya harus lengkap ngopinya gitu ya. Oh, ini impulse responnya belum ya. Nggak punya impulse respon. Oke, nanti saya siapkan dulu aja ini. My signals-nya harus dirubah ini ya. Oke, sebentar, saya masih punya my signals di sini. Terus, sebentar, saya stop dulu. Malah. Kok nggak bisa? Oke, tempat saya my signalnya sudah saya rubah. Aduh, trouble ini. Oke, nanti saya siapkan aja dulu. Ya, sementara itu ada pertanyaan, silakan. Jadi pada dasarnya Anda sudah bisa ya, bisa. Maksudnya ya paling tidak tahu bagaimana melakukan programming menggunakan Python di Google Colab ya. Tapi Anda boleh-boleh aja misalnya menginstall Anaconda atau IDE sehingga semuanya dijalankan secara
lokal gitu ya, sehingga tidak seperti ular tadi gitu ya, boleh-boleh aja. Cuman memang Anda harus install macam-macam, itu nanti hard disknya juga akan penuh. Saran saya memang pakai Google Colab aja, jadi Anda tidak perlu install, semuanya rapi di cloud, jadi nanti kalau ada masalah di drive Anda masih punya cadangan di cloud. Oke ya, jadi mohon sekali lagi Anda join ke MS Team menggunakan nama atau user ID @365okmasid, atau langsung join di MS Team, kemudian diklik invite-nya, ya, invitasinya yang ada di Telegram, supaya nanti saya bisa meng-accept. Ya. Karena yang lainnya itu sudah jalan dengan baik ya. Kalau Anda, dan rata-rata kalau tidak bisa login itu karena belum diaktifkan 365-nya. Anda harus aktif di 365, paling tidak login di 365.ugm.ac.id. Jadi nanti kalau Anda aktif di 365, masih ide seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Yang Anda langsung masuk ke sign in ini ya. Sign in. Coba Anda buka saja sekarang. Oke, apa namanya ini? Sorry, mana tadi? Oke, silahkan Anda klik itu ya. Kemudian langsung sign in. Nah, nanti sign in Anda dapat kayak gini. Ya. Masukkan user ID Anda, password Anda, kemudian kalau kita klik login gitu loh, kalau berhasil, nah Anda masuk ke sini. Oke, ini di yes aja. Nah, nanti akan dapat akvi@365okmasid. Nah, pertama yang masuk adalah Outlook gitu ya. Tapi untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan bahwa Anda sudah punya, ini kan paling tidak login dulu. Oke, silakan Anda login. Siapa yang berhasil klik ketik 9. Berhasil login di 365.9. Nah, ini sudah ini ya, karena sudah punya akun di 365. Tinggal Saudara Ari dan Saudari Leslie ketik 9 kalau berhasil. Apa menah ini? Jadi di sini Anda bisa install ya. Nah, ini install. Ini ada tim gitu ya. Diklik ini ya. Aplikasi tim. Atau kalau enggak, ini saya close saja. Ini itu bisa semua aplikasi gitu ya, Office gitu. Nah, ini Office ya. Pindah. Oke ya, ini yang Office di sini ya. Nah, ini Anda klik Office gitu, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ya.
Tampil seperti ini. Kemudian apps-nya diklik di sini. Nah, apps bisa kan ini? Bisa pilih ya. Kalau diklik tim, dia akan menampilkan Teams-nya. Begitu seterusnya ya, ini timnya ini. Tapi kita punya anunya, punya apa namanya, punya itu ada yang join ya. Ini yang Teams. Kita pakai yang ini ya, pemrosesan sinyal digital. Ini kalau kita lihat hanya 2 orang ini yang baru masuk ya. Oke, bagaimana? Sudah bisa login ke ini? Leslie belum bisa? Ya. Ya oke, nanti ditunggu aja dulu itu. Ya. Tapi bisa berhasil login belum? Belum bisa. Oh iya, ditunggu aja dulu, logout dulu aja enggak apa. Oke, nanti saya akan coba konsultasikan dengan DSDI ya untuk masalah ini, karena kebetulan sekretaris DSDI itu adalah kolega saya juga, Pak Yoga itu, Pak Tri Yoga Tama itu. Coba nanti saya tanyakan ya. Tapi sementara yang sudah berhasil login ya sudah, selamat gitu ya. Yang belum berhasil nanti kita upayakan bisa login di MST. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, kuliah perdana dengan saya, pemrosesan sinyal digital untuk S2 Ilmu Komputer. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi, masih dengan hands-on menggunakan Python, jadi tetap collab-nya akan kita gunakan sebagai sarana untuk belajar pemrosesan sinyal digital. Mungkin ada pertanyaan? Mohon maaf ini, ya gimana Mas Ilham? Ini berarti nanti kita untuk pertemuan ke-7 sampai UAS kita hands on semua ya Pak? Semoga ya, karena memang materi yang saya siapkan memang sengaja saya hands on, jadi ada 7 kan, 7 hands on itu ada slide-nya, kemudian ya kita coba bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau Anda mau lancar ya mungkin bisa ke kampus di teras itu ya. Karena koneksinya kan lumayan stabil itu yang UGM hotspot itu ya, bisa. Atau di lantai 5 gedung kuliah itu lantai 4 kan digunakan untuk S3, lantai 5, atau di Pasca ya, di Pasca itu ada Bu Rini, ada Mas Bono juga di sana gitu ya. Itu bisa standby di sana gitu ya. Kalau dirasa sinyalnya kurang baik ya. Karena kita akan menggunakan collab jadi langsung terkoneksi terus dengan internet plus dengan video conference ya, menggunakan MS Team. Jadi perlu koneksi yang betul-betul stabil itu ya. Kalau enggak nanti ketinggalan nanti hands-on. Itu Mas Ilham ya, mohon dipersiapkan, kita masih punya waktu seminggu untuk menyiapkan semuanya. Kalau dari sisi saya, slide-slide juga sudah sebagian saya revisi, karena sebelumnya kita menggunakan MATLAB ya. MATLAB itu bayar itu, lisensinya bayar gitu ya. Saya sudah jarang sekali, karena kebanyakan untuk tugas akhir kemarin-kemarin kita pakai Python ya, termasuk yang tesis dengan saya atau bimbingan S2 dengan saya juga pakai Python. Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk partisipasinya pada siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu mendatang ya, tanggal 20 April, sehari sebelum Hari Kartini gitu ya.
untuk melanjutkan pembicaraan kita. Sebenarnya yang hari ini kita sudah langsung bicarakan digital filter itu ya. Tapi ada baiknya kita berikan hands-on dulu supaya Anda mengenal Python dan Google Colab-nya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan puasa jika Anda sedang beribadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.